Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heri, dan kali ini kita akan kembali mengomentari komen-komen yang masuk di konten YouTube saya ya. Jadi ini dari Zainal Sibagariang 597 ya. Harusnya orang Islam memakai Injil yang diturunkan kepada Isa, bukan mengutip dari Alkitab Kristen yang ditulis oleh murid-murid Rasul Yesus. Alkitab bukan yang dibawa Isa, tapi ditulis murid-murid berdasarkan apa yang mereka dengar dan saksikan. Nah, jadi gini bisa jawabannya guys ya. Masalahnya yang pengikut Yesus atau Isa itu siapa? Kalian kan, bukan kami. Jadi karena kalian pengikut Isa, jadi murid-murid atau pengikut Yesus itu yang mendengarkan dia. Jadi di tangan mereka lah Injil itu. Karena mereka mendengarkan, bukan kami. Ya kan? Nah, kami yang kami pegang itu adalah Quran, apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Jadi tiap-tiap umat itu punya kitab masing-masing. Nah, kitab Injil ya di tangan kalian. Nah, tapi Al-Quran menginformasikan bahwa kitab itu sudah dibawa oleh tangan manusia. Itu masalahnya. Jadi jangan menyuruh kami itu untuk untuk memakai Injil yang diturunkan pada Isa, karena Injil itu ada sama kalian. Itu loh Pak, karena diturunkan kan kepada Yesus, bukan kepada Nabi Muhammad. Yang kami pakai adalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sama gini misalnya, kan Nabi Muhammad itulah Nabi yang diturunkan setelah Nabi Yesus atau Nabi Isa. Kita analogian kayak sekolah SD dan SMP lah. Anggaplah Nabi Yesus itu adalah gurunya SD. Lalu setelah SD, datanglah diutus guru SMP, yaitu Nabi Muhammad. Nah, artinya kami sebagai anak SMP tentu memakai buku yang dibawa oleh guru SMP, yaitu Nabi Muhammad, yaitu Quran. Nah, buku SD yang dibawa oleh Yesus itu kalian yang make, gitu. Jadi kami itu kalau mau lihat Injil, ya kami lihatnya yang punya kalian. Karena buku itu ditujukan untuk kalian, untuk anak SD. Kalau kami buku SMP, yaitu Quran. Nah, itulah analogi ya guys, berpaham ya. Kecuali, jadi itu semua tuh ada peruntukannya guys. Bukan Injil tuh untuk semua, enggak. Ada untuk peruntukannya. Musa untuk Taurat untuk pengikut Musa. Berarti yang megang siapa? Pengikut Musa. Injil untuk pengikut Yesus. Yang megang siapa? Pengikut Yesus. Kalau kami urusannya Quran. Nah, untuk melihat sumber-sumber kayak Taurat, Injil, ya kami lihat kepada kalian. Karena kalian yang pegang. Cuman jangan lupa, Al-Quran menginformasikan bahwa kitab-kitab itu, ajaran-ajaran Nabi sebelumnya itu sudah diubah oleh tangan manusia. Jadi kami pegang informasi itu. Jadi meskipun kami meyakini sesuai informasi Quran bahwa kitab-kitab itu kalian yang pegang, tapi sudah dipalsukan. Nah, itu informasi itu kami dengar dari Quran gitu loh. Nah, sebagai orang beriman, kami wajib mengimaninya gitu kan. Nah, makanya kami teliti dan kami temukan memang ada persamaan dengan apa yang disampaikan Quran dan ada perbedaan. Nah, kami meyakini berarti yang sama itu yang masih asli, yang beda itu yang palsu. Itu metodologinya gitu. Ya kan? Karena kalau dikatakan bahwa Al-Quran itu mencipta Alkitab, artinya semuanya akan sama, namanya nyontek. Tapi kan faktanya tidak. Ada yang sama dan tidak gitu. Nah, itu lebih dekat, lebih masuk akal kalau yang saya sampaikan bahwa kitab-kitab itu sudah dipalsukan. Buktinya apa? Ya kita akan temukan setelah meneliti ada yang sama, ada yang beda gitu. Contohnya saja perjanjian lama dengan perjanjian baru beda. Artinya ada distorsi di situ. Harusnya kan kalau perjanjian baru dan lama itu sama-sama dari keluarnya sama, artinya kan harusnya sama, tapi kan tidak, ada perbedaan gitu guys. Jadi kita tahu ya bahwa Alkitab itu ditemukan. Tapi dia masih bertanya nih, pengetahuan dari mana Alkitab ditemukan? Siapa yang menemukan? Sudahlah, biarlah orang Islam memakai Injil yang diturunkan kepada Isa.
tidak usah memakai Alkitab orang Kristen. Jadi saya katakan sekali lagi, Alkitab itu di tangan kalian, kami tidak memegangnya. Karena Nabi Muhammad itu cuma menginformasikan bahwa ada kitab-kitab yang terdahulu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad gitu, atau sebelum aku kata Nabi Muhammad. Nah, informasi Nabi itu sudah jelas. Bukan Nabi yang membawa kitab itu, tapi Nabi-Nabi sebelumnya. Berarti artinya yang pegang siapa? Ya kalian, bukan kami. Bagaimana kami bisa memakai Alkitab sementara bukan kami yang pegang, tapi pengikutnya yang megang, yaitu kalian. Gitu loh. Itu aja logikanya, guys. Nah, ini lagi kita sambung lagi ya. Ini sama-sama nih, guys. Mirip-mirip ini argumentasi. Jadi dari Mau Tahu 105. Dia bilang, Anda ini tidak ngerti dan paham. Dengarkan, dalam Al-Quranmu, Taurat, Zabur, dan Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, bukan Yesus. Siapa bilang Nabi Isa bukan Yesus? Nah, ini hanya masalah istilah nama saja, guys. Ya. Ibrahim, Abraham, Moses, Musa, Daud, David, ya kan? Itu hanya masalah nama penamaan saja, orangnya sama. Jadi itu ada pembahasan khusus yang sudah saya buat di video-video saya yang lalu gitu kan. Dalam fakta historis kekristenan, Taurat itu ditulis oleh Musa, sedangkan Injil ditulis oleh murid-murid Yesus berdasarkan kesaksian mereka. Jadi gini guys ya. Sama juga dengan Quran. Quran itu adalah sesuatu disampaikan oleh Nabi Muhammad, ditulis oleh dan dihafal, bukan hanya ditulis ya, tapi juga dihafal oleh para pengikutnya. Nah, sama nih. Jadi Injil itu memang yang disampaikan Yesus. Yesus itu memberitakan Injil gitu. Dicatat oleh murid-muridnya gitu kan. Nah, Musa juga diberikan kitab berupa loh batu Taurat itu gitu kan. Lalu disampaikan ke murid-muridnya, dan murid-muridnya mungkin juga ada yang mencatat gitu kan, pengikutnya kan. Dari sini saja sudah beda jauh bahwa Taurat dan Injil itu bukan tulisan Allah yang diberikan kepada Musa dan Nabi Isa, tapi tulisan Musa dan para murid Yesus berdasarkan pengalaman dan kesaksian mereka. Semua itu bersumber kepada wahyu dari Tuhan itu. Tuhan menyampaikan wahyu kepada Musa, Musa menyampaikan kepada pengikutnya. Beda Tuhan menyampaikan wahyu kepada Yesus menyampaikan kepada umatnya. Tuhan memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad menyampaikan kepada pengikutnya. Begitu metodologinya, guys. Jadi semua itu adalah kesaksian pengikut-pengikut nabi-nabi ini. Mereka mencatat, mendengar, bahkan Nabi Muhammad itu pengikutnya menghafal bahkan apa yang dikatakan oleh nabi-nabinya. Nah, itu poinnya, guys. Ini sama, nggak ada bedanya gitu. Yang jadi masalah, mengapa kalian mengutip Injil yang kami pakai, yang ditulis oleh para murid Yesus, dan bukan Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa? Saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa kami bukan pengikut Nabi Isa atau Yesus, kami pengikut Nabi Muhammad. Ya, kalianlah pengikut Nabi yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Nabi Isa atau Yesus. Gitu. Kami percaya, tapi bukan pengikutnya. Sama kayak gini. Kalau kita analogikan ya, saya ulang-ulangi lagi ya, analoginya seperti anak SD, SMP, SMA. Anggaplah Nabi Musa adalah guru SD. Dia punya kitab dong, kitab itu namanya pelajaran anak SD. Nah, lalu setelah itu periode Musa, datanglah periode Yesus, Nabi Yesus. Dia membawa kitab ya yang diterima dari Tuhannya, wahyu gitu kan. Namanya adalah buku pelajaran SMP. Yang megang siapa? Anak-anak SMP. Lalu datanglah kemudian Nabi Muhammad alias analogikan sebagai guru SMA. Dia membawa kitab atau buku yang diterima diwahyukan dari Tuhannya yang sama dengan ketiga nabi ini, yaitu Quran, dan itu kita analogikan sebagai buku pelajaran SMA. Jadi tiap-tiap buku itu yang megang ya anak sekolahnya. Buku SD yang megang anak SD, buku SMP yang megang anak SMP, buku SMA yang megang anak SMA. Jadi yang megang buku SD SMP itu bukan anak SMA, ya kalian sebagai anak SD dan anak SMP. Gitu, karena kalian kan duluan. Musa itu lebih dulu daripada Yesus
Artinya kalau kita kasih logika berarti kan anak SD. Karena anak SD itu duluan, baru SMP, baru SMA kan. Nah, cuman di buku pelajaran SMA itu diberitahu bahwa buku-buku pelajaran sebelumnya, yaitu anak SD, anak SMP itu sudah diubah oleh tangan manusia. Nah, manusia siapa? Ya, orang-orang yang merupakan bagian dari pengikut atau anak-anak SD dan SMP itu sendiri. Nah, itu cuma situ kita terima dari Quran alias buku pelajaran SMA. Tapi tetap buku itu kalian yang pegang. Kalian yang mau taati, bukan kami. Yang kami pegang, yang kami pertanggungjawabkan itu yang buku SMA itu, yaitu Quran. Cuma kami mau cari referensi, ya kami cari ke kalian gitu. Karena kami nggak pegang. Kami nggak pegang buku SD, nggak pegang buku SMP. Kalian yang pegang, sebagian SD dan SMP, guys. Gitu logikanya. Cuman itu tadi, ada informasi yang di buku SMA kami mengatakan bahwa buku SD dan SMP itu sudah diubah-ubah oleh anak-anak SMP dan SD itu. Nah itu, jadi kami itu nggak bisa memakai semuanya. Tentu kami harus pilih-pilih yang kira-kira sama dengan buku pelajaran SMA, ya esensinya itu berarti masih asli. Yang udah diubah SMP dan SMA-nya dan SD-nya apa? Yang tidak sesuai dengan buku pelajaran SMA. Misalnya di SMA diajarkan bahwa meskipun sudah expert kan, tapi diajarkan misalnya bahwa hewan pemakan daging itu namanya karnivora. Nah, kami lihat ternyata di buku anak SMP sama, hewan pemakan daging disebut karnivora, berarti itu asli. Nah, tiba-tiba di buku di buku pelajaran SMP yang sama di halaman lain dikatakan bahwa istilah binatang yang pemakan daging itu bukan karnivora tapi omnivora, bahkan herbivora. Nah, berarti kalau kami cek dengan buku kami beda, berarti ini palsu, ini yang palsu. Nah gitu guys. Jadi di buku yang sama, buku anak SMP ini yang sama itu ada kontradiksi. Yang sama dengan kami, dengan Quran, dengan buku SMA itu kami anggap itu asli. Yang beda itu yang dipalsukan. Gitu. Nah itu begitu logikanya guys. Gitu kan. Yang jadi masalah, mengapa kalian mengutip Injil yang kami pakai, yang ditulis oleh para murid, Yesus, dan bukan Injil yang diturunkan Allah pada Nabi Isa? Sudah saya jawab ya guys ya. Tambah lagi kalian mengatakan Injil itu sudah dipalsukan. Itu informasi kami terima dari Quran. Quran itu kami percaya sebagai firman-Nya Tuhan. Tuhan yang memberitahukan kepada kami. Ini loh, buku-buku yang sebelumnya itu sudah dipalsukan dan dibawa-bawa oleh manusia. Jadi kami itu bukan pandai-pandai. Kami menerima informasi dari Tuhan yang disampaikan melalui Nabi kami yang diutus pada kami, yaitu Nabi Muhammad. Walaupun Anda berdalih hanya sebagian yang dipalsukan dan sebagian tidak, tapi tetap sama, yaitu Anda mengutip dari Injil yang ditulis oleh para murid Yesus. Kan tidak semua yang kita kutip. Kita kutip hanya yang kita yakini bahwa itu benar-benar Yesus yang ngomong. Gitu loh. Kita pengen menunjukkan bahwa ada kesamaan antara ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran Yesus. Karena mereka adalah nabi yang berasal dari Tuhan yang sama. Nggak mungkin ajarannya beda, karena Tuhannya sama. Gitu loh. Itu yang coba kami buktikan. Dan makanya kami wajar mengutip perkataan Yesus yang kami yakini memang benar, asli. Gitu loh. Nah, kami tidak memakai itu kata-kata lainnya, kecuali untuk membuktikan bahwa ini loh ada perbedaan antara kata-kata Yesus dengan kata-kata yang ini gitu loh. Untuk membuktikan bahwa ini kontradiksi. Kok bisa Yesus ngomongnya sama dengan Nabi Muhammad, kok dengan Paulus dan kawan-kawannya misalnya beda. Itu kan bukti-bukti yang ingin kita sampaikan dan ingin diketahui oleh kalian gitu kan. Kalau Anda konsisten dengan Al-Quranmu, Anda seharusnya justru karena kami konsisten dengan Quran. Kalau kami mengatakan bahwa kitab sesungguhnya sudah dipalsukan, ya kami konsisten dengan itu dan kami tunjukkan. Ini loh buktinya kalau Alkitab Taurat, Zabur, Injil yang kalian pegang itu sudah diubah oleh tangan manusia. Buktinya apa? Ada kontradiksi di dalamnya. Perbedaan antara ucapan Paulus atau murid lainnya dengan yang Yesus ucapkan. Nah itu kami buktikan. Berarti kan kami konsisten.
Di mana tak kami tidak konsisten? Justru karena kami konsisten lah, maka kami terus bicarakan hal itu kan. Kami terus sampaikan, inilah buktinya yang yang konsisten katakan itu, ini buktinya. Itu kan berarti sesuai dengan, berarti kan konsisten. Di mana tak nggak konsistennya gitu kan? Anda seharusnya mengutip Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, bukan Injil yang ditulis oleh murid-murid Yesus. Yang kami sampaikan, kami ini anak SMA. Yang kami pegang, yang kami tanggung jawab itu ya buku-buku SMA. Nah, kalian sebagai anak SMP, pengikut Musa sebagai anak SD, bukan mendeklarasi bahwa kami lebih apa karena SMA, bukan. Tapi ini kan urutannya. Mana lebih dulu kan SMP, SD dulu, baru SD atau baru SMA. Kan sama kayak pengikut Musa dulu, baru pengikut Yesus, baru Nabi Muhammad. Nah, itu urutannya, guys. Jadi buku itu kalian yang pegang, Injil itu bukan kami. Kami cuma dikasih informasi bahwa buku-buku itu sudah diubah oleh tangan manusia, dan itu yang coba kita buktikan, gitu loh. Jadi jangan anggap kami itu pegang Injil. Kami tidak pegang Injil, kami pegang Quran, karena kami anak SMA, gitu loh. Masa logika gitu aja nggak bisa paham gitu kan? Seperti apa ya Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa? Ya seperti yang disampaikan Nabi Muhammad, isinya ini. Kan disampaikan isi Injil itu apa aja? Bahwa Yesus bukan Tuhan, dia hanya Nabi, dia tidak disalib. Kan itu disampaikan oleh Nabi Muhammad, oleh Quran. Gitu. Jadi kami itu punya informasi dari Quran tentang Injil, punya gitu loh. Seperti apa itu dikasih tahu, makanya kami tahu bahwa itu sudah diubah. Informasi itu kami terima dari Quran, gitu. Bukan kami nggak terima informasinya. Itu yang seharusnya kalian tanyakan kepada Allah SWT dan Subhanahu wa Ta'ala dan Nabimu, disimpan di mana Taurat dan Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Jadi gini guys ya, ini bukan masalah simpan menyimpan, ya. Tapi masalah kalau sesuatu itu diubah-ubah oleh tangan manusia, ada banyak kemungkinan, ya. Nah, jadi kalau Quran memiliki tahu informasi bahwa itu diubah-ubah, artinya kan bukan disimpan saja, bisa dimusnahkan atau lenyap, atau ya barangnya sudah nggak ada lagi, yang asli sudah nggak ada lagi gitu. Yang penting adalah informasinya seperti itu yang kami terima dari Quran. Dan yang tanggung jawab itu kalian, karena kalian yang pegang, bukan kami. Anak SMP bertanggung jawab kepada buku pelajaran SMP. Nah, kalian jaga buku itu. Kalau kami jaga buku kami, yaitu Quran, buku pelajaran SMA, gitu loh guys. Jadi masa anak SMA disuruh memegang buku SMP, itu buku kalian gitu. Kami referensi ke kalian, tapi kami dapat informasinya begitu. Artinya kami nggak bisa memakai buku yang kalian pakai sepenuhnya. Tentu kami pilah mana yang kira-kira masih asli dan mana yang tidak sesuai dengan informasi dari buku SMA yang kami pegang, guys. Cara berpikirmu yang terbalik dari mau tahu juga kan. Justru kitab atau orang yang mengatakan kitab sebelumnya itu sudah dipalsukan, tahu kebenaran kitab yang asli. Ya karena tahu tuh makanya dikasih tahu gitu guys. Bahwa jadi sama seperti gini ya. Buku pelajaran SMA itu memuat isi misalnya bahwa hai anak-anak SMA, kalau kalian mau refresh atau mau refresh atau mengulang pelajaran SMP, nah itu carilah anak SMP, carilah guru SMP, karena buku itu mereka yang pegang. Nah, kalau buku ini diturunkan atau dikasih kepada guru SMA dan dikasih ke kalian, diajarkan pada kalian. Nah, mungkin dong guru SMA mengajarkan buku SMP atau SD. Yang ngajarkan itu guru SMP dan guru SD, yaitu Yesus atau Musa. Ya kalian cari buku itu ke anak-anak SMP atau anak SD. Nah, cuma jangan lupa kata Quran kan, bahwa buku-buku SMP dan SMA itu sudah dibawa oleh siapa? Oleh anak-anak SMA itu sendiri, anak-anak SMP itu sendiri. Makanya dengan informasi itu kami tahu, oh kalau mau cari sumber tentang
buku SMP SD ya cari ke anak-anak SD SMP, cuma jangan percaya sepenuhnya karena itu sudah diubah, kan begitu logikanya guys. Ini sebenarnya simpel sekali gitu kan, masa gitu aja nggak paham. Jadi yang tahu asli yang mana itu ya anak SD dan SMP itu sendiri. Yang ngubah-ubah itu, mereka yang ngubah ya mereka yang tahu, bukan kami yang ngubah, bukan kami yang merubah. Anak SMP SD itu yang ngubah, jadi mereka yang tahu. Jadi di antara anak SD dan SMP ini ada yang ngubah-ngubah. Nah itu mereka yang tahu, karena mereka yang melakukannya. Kami cuma ada informasi bahwa itu sudah diubah oleh anak-anak SMP dan SD itu guys. Kami tidak lebih tahu siapa orangnya, enggak. Tapi kami bisa cek, yaitu perbedaan antara pelajaran SMA dengan SMP secara prinsipal atau pokok. Di SMA diajarkan bahwa hewan yang pemakan daging itu namanya karnivora. Tiba-tiba di buku SMP ada dua ajarannya. Yang satu mengajarkan bahwa nama sebutan hewan pemakan daging yaitu karnivora, sama kayak di buku SMA. Tapi ada juga yang lain mengatakan bahwa hewan pemakan daging itu namanya herbivora. Padahal herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Nah, ini sama misalnya kayak Islam mengajarkan tentang sunat, bahwa sunat itu wajib. Lalu kita cek Alkitabnya umat Kristiani, ternyata di situ juga diajarkan tentang sunat. Diajarkan ayatnya kepada Abraham, bahkan Yesus pun sunat. Artinya ini sama, ada yang sama dengan Al-Quran. Tapi ketika Paulus ngomong bahwa sunat itu tidak penting, nah kami melihat ada perbedaan. Sama kayak misal di SMA itu diajarkan bahwa misalnya karbohidrat dan protein itu penting. Lalu di buku SMP juga diajarkan sama, karbohidrat dan protein itu penting. Tiba-tiba ada halaman lain, di balik halaman lain di buku yang sama, dikatakan bahwa karbohidrat dan protein tidak penting. Tanpa itu Anda tetap bisa sehat. Nah, berarti kan ada kontradiksi. Di buku SMP itu ada dua ajaran yang berbeda. Nah, kami ambil yang sama dengan buku kami, yaitu protein dan karbohidrat itu penting. Nah, sama kayak tentang sunat. Kami di buku kami mengatakan bahwa wajib itu sunat. Nah, kami temukan di Alkitab juga ada ayat yang mengatakan bahwa apa sunat itu wajib, harus. Itu adalah perjanjian kekal bahkan kan kepada Abraham dan pengikutnya serta orang-orang di rumahnya dan keturunannya. Nah, siapa keturunan Abraham? Ishak dan Ismail. Artinya kalian dan kita. Kita semua nih keturunan Ibrahim, guys. Karena Ibrahim itu bapak segala bangsa, Ibrahim. Kalian dari keturunannya Ishak, kami keturunan Ismail. Nah, kan ayatnya bicara bahwa perjanjian ini adalah turun-temurun, kekal, perjanjian kekal dan turun-temurun untuk kamu dan keturunanmu dan orang-orang yang ada di rumahmu. Siapa sekali lagi keturunan Abraham? Kan bukan cuma Ishak, tapi juga Ismail. Bukan cuma Ismail, tapi juga Ishak. Artinya kalian juga wajib sunat harusnya. Tapi kenapa kok tiba-tiba ada ajaran Paulus mengatakan sunat tidak penting? Padahal itu begitu penting karena adalah perjanjian kekal dan turun-temurun antara Tuhan dengan keturunan dari Abraham. Itu aja logika ya guys, ya kan? Hanya orang bodoh yang bisa mengatakan itu palsu, tapi tidak bisa membuktikan yang asli itu bagaimana. Ini bukan masalah bodoh nggak bodoh. Cara mengetahui suatu itu asli atau bukan hanya memberitahukan ini yang aslinya, enggak. Contoh ya, ini contoh. Kita ngomong tentang teks Pancasila, ya, kasih tahu Anda ya. Cara membuktikan suatu itu asli enggak seperti melulu seperti yang Anda sampaikan. Kasih contoh sekali lagi ya. Coba Anda dengarkan baik-baik. Teks Pancasila, ya. Saya bisa tahu, bukan hanya saya, tapi semua orang yang hafal Pancasila akan tahu apakah teks Pancasila yang disodorkan kepadanya itu asli atau palsu. Walaupun dia tidak pegang aslinya. Walaupun dia tidak bisa menunjukkan aslinya. Dengan apa? Dengan menghafalnya. Anda cukup hafal, Anda bisa tahu itu asli apa tidak. Anda nggak perlu menunjukkan yang aslinya, nggak perlu. Jadi misalnya ada orang mengajukan, jadi ada sekumpulan orang yang hafal Quran nih. Kan banyak orang yang hafal Pancasila. Kan banyak orang yang hafal Pancasila kan. Lalu sodorkan buku teks Pancasila 2 pada mereka. Yang pertama itu diubah. Misalnya
sila ketiga diubah ke sila pertama di sila ketiga, dan bunyi pun diubah. Persatuan Indonesia diubah jadi perpecahan Indonesia. Nah, orang yang hafal tanpa perlu menunjukkan bukti aslinya, dia langsung tahu ini palsu, teksnya palsu. Kan kita ngomong tentang isi, teksnya palsu. Kenapa? Yang asli saya hafal betul ini karena saya menghafalnya, itu kan teks aslinya, bahwa isi ini harusnya sila ketiga bukan sila pertama. Sila ketiga ini harusnya sila pertama. Lalu ayat apa? Sila ini harusnya bunyinya Persatuan Indonesia bukan perpecahan Indonesia, gitu guys. Sesimpel itu. Atau sebaliknya dikasih kita yang asli, teks yang benar gitu, yang asli kan. Kalau kita apa kita bisa mendeteksi, oh benar nih ini asli nih, tanpa kita perlu menunjukkan yang aslinya. Jadi metodologi itu guys, jadi justru Anda seperti yang Anda dogmakan ini gitu, bukan saya. Anda hanya mengenal satu metodologi, padahal banyak metodologi untuk menentukan keaslian suatu teks. Ya. Teks itu asli apa tidak dari mana? Jadi yang kita pertimbangkan adalah isinya, esensinya, bukan ininya. Karena kita tahu ya, dulu sekarang tuh semua tuh ada banyak kopian-kopian. Yang adalah jadi yang asli itu bahkan sudah hampir tidak ada. Ya, karena semua itu banyak kopian. Yang penting kan bukan kopiannya atau aslinya, yang penting adalah isinya. Dimana kita tahu isinya itu asli. Ya, coba Anda bayangkan ya, sekarang ini ada banyak buku-buku yang kopi-kopian, ya kan? Tapi kita bisa tahu itu media dari media apapun itu ya, yang kopi-kopian itu kita tahu isinya asli apa tidak, bukan hanya dengan cara menunjukkan aslinya, tapi kita hafal, kita lihat, oh ini beda nih sama yang saya hafal, gitu. Jadi Anda nih kekurangan referensi sepertinya untuk mengetahui bagaimana untuk mengetahui itu asli apa tidak hanya dengan satu metode. Anda kurang referensi, makanya ya belajar lagi lah. Ada banyak metodologi untuk menentukan apakah itu suatu itu asli apa tidak. Gitu guys. Sama misalnya gini, contoh kayak uang asli dan uang palsu, ya kan? Uang asli dan uang palsu. Saya menerima pembayaran uang palsu. Saya terima uang palsu dari pelanggan, tapi saya nggak pegang uang asli. Jadi misalnya anggap uang palsu itu uang 100.000, saya ada uang asli, tapi kebetulan uangnya tuh uang aslinya adalah uang 50.000, uang yang selain uang 100.000 lah, uang lembaran 100.000 lah yang saya pegang. Nah, saya nggak pegang yang aslinya, tapi saya bisa tahu itu palsu, bukan dengan cara menunjukkan yang aslinya. Ini loh saya pegang uang aslinya, beda enggak. Cukup dengan saya pakai metodologi menerawang, meraba gitu kan, dan apa dari slide ya menerawang, meraba dan melihat gitu dengan teliti. Jadi saya bisa simpulkan kalau ini uang palsu tanpa saya bandingkan dengan uang asli, karena saya nggak tahu, saya udah hafal ciri uang asli bagaimana gitu. Nah, jadi banyak metodologi untuk menentukan suatu itu palsu apa tidak. Apakah tiap orang yang menerima uang palsu itu lalu dia harus menunjukkan ini yang uang aslinya loh? Kan tidak. Dia cukup mengecek teliti tanpa dia pegang uang aslinya, dia bisa langsung katakan bahwa ini uang palsu. Saya tahu, ini saya sudah mengecek ini. Cukup dengan mengecek saja, tidak perlu membandingkan. Yes. Jadi metodologi mengecek itu terkadang seringnya cukup untuk mengecek itu asli apa tidak. Gitu loh. Paham ya? Itu dia pikirnya. Contoh misalnya gini, saya dan Anda adalah anak-anak orang tua kita, atau anak-anak kita saya dan Anda ini punya ibu gitu kan. Nah, lalu ibu saya memberikan tahu wasiat kepada kita berdua sebagai anaknya. Nanti ini apa saja pesannya untuk kita berdua. Nah, saya hafal saya. Nah, lalu ibu kita tuh menuliskan itu di secari kertas, dokumen, lalu dia kasih ke Anda. Atau mungkin tidak tahu dari mana. Nah, lalu ketika anggaplah dokumen itu hilang. Lalu saya masih bisa menuliskan isinya karena saya hafal. Lalu saya kasih tahu pada Anda, ini adalah asli kata-kata ibu kita. Ingat ya, asli kata-kata ibu kita. Kita tidak ngomong tentang dokumennya.
Nah, Anda kebetulan juga hafal misalnya. Apakah Anda setuju apa tidak sama saya? Kalau Anda hafal, Anda pasti setuju. Karena saya juga hafal. Yang kita hafal sama. Apa yang ucapkan ibu kita terimanya sama. Kita sama hafal. Anda pasti setuju. Anda nggak mungkin mengatakan bahwa teks yang kamu tulis itu palsu. Enggak, karena Anda ingat betul. Itu yang saya tulis itu, walaupun bukan asli, dokumennya ya, nggak asli, tapi isinya asli. Itu adalah betul pakai catatan ibu kita yang pernah disampaikan dulu. Dokumennya nggak asli lagi. Yang penting kan bukan dokumennya, tapi isinya, guys. Pancasila itu yang penting apa? Isinya. Kita tulis yang penting apa? Isinya. Bukan dokumennya yang penting. Kan dokumen itu bisa hilang, bisa terbakar, bisa lenyap. Yang penting kan isinya. Makanya orang itu ya, betapa penting isinya, Anda bayangkan ya, mengapa orang itu banyak mengcopy file-file penting itu ya, di banyak tempat. Ada yang menyimpannya nggak cukup di kertas, mereka simpan lagi di apa lagi, bahkan mereka simpan lagi bahkan di media berupa DVD, VCD, hard disk, flash disk, mereka simpan di banyak tempat. Karena media itu nggak penting. Yang penting itu adalah isinya, isi itu yang mau diselamatkan gitu loh. Bahkan ketika Anda bayangkan ya, ada salah satu medianya error, misalnya flash disk atau apalah atau hard disk. Apa yang dilakukan? Ya, bukan mencari hard disk flash disk baru, tapi bagaimana merecovery data yang ada dalam hard disk tersebut. Artinya yang penting apa? Isinya, datanya, keaslian datanya. Medianya nggak penting, media itu hanya sebagai sarana untuk menyimpan saja. Makanya kita tuh kalau melihat suatu asli apa tidak, itu bukan ngomong tentang medianya, tapi ngomong tentang isinya. Itu yang tidak Anda pahami, esensi isinya gitu. Contoh lagi, misalnya ada oli palsu sama oli asli. Oli palsu, oli asli. Saya kasih lagi biar Anda tuh terbuka pikiran Anda ya. Di oli yang asli ada penjual yang nakal nih. Jadi dia mengambil botol oli asli, botolnya asli, tapi dia isi dengan oli palsu lalu dijual. Kan banyak tuh kan oli palsu yang kemasannya asli, isinya oli palsu. Atau misalnya minuman keras, botolnya asli, tapi isinya miras apa istilahnya? Miras apa istilah itu? Miras yang campuran lagi guys, miras yang nggak asli lagi. Nah, tapi misalnya bandingkan dengan saya yang mengambil botol sembarangan, misalnya ambil botol aqua, tapi saya isi oli asli, oli yang saya beli di bengkel, lalu saya males pakai botol oli ini, saya pakai aja oli termuada lain. Nah, Anda bagaimana mengecek itu asli? Kalau Anda terpaku pada media penyimpanan, Anda akan katakan bahwa ini oli ini asli, oli yang di kemasan asli ini, karena kemasannya asli, padahal isinya palsu. Nah, padahal yang aslinya ada oli saya, yang meskipun dia di kemasan bukan di oli asli, sudah saya pindahkan ke kemasan lain, tapi itu oli asli yang sesungguhnya. Artinya apa? Jangan tertipu dengan kemasan, jangan tertipu dengan wadah, ya. Jadi jangan tertipu dengan Quran, dengan media Alkitabnya, tapi isinya. Dan alhamdulillah umat muslim itu hafal isinya, tapi kalian tidak. Sehingga ketika ada yang coba-coba ngubah-ubah kedua kitab ini, Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Alkitab, yang mudah mengoreksinya siapa? Umat Islam, karena kami hafal. Yang susah mengoreksinya siapa? Kalian, karena kalian tidak hafal. Gitu loh. Misalnya kayak kami lagi kayak oli tadi misalnya. Nah, kami tahu, kami hafal ciri-ciri, bau, dan bentuk warna dari oli asli kami tahu. Kami hafal, kami isinya. Kami hafal Qurannya. Kami tahu isi oli berarti kan, isi Quran, berarti isi oli kita analogikan. Kami hafal, kami tahu. Kalian nggak hafal isi oli itu apa, kan nggak hafal. Kalian cuma lihat kemasannya. Nah, ketika kejadian seperti itu tadi, kemasan oli asli diisi oli palsu, dan kemasan oli palsu atau sembarangan media itu diisi oli palsu, oli asli, kami akan langsung tahu bahwa oli asli itu ada di media yang bukan botol oli asli ini.
Dimana kami tahu karena kami hafal isinya. Karena yang penting itu isinya. Isinya oli asli itu adalah baunya begini, warnanya begini. Nah, jadi kami akan lebih susah untuk ditipu daya, susah guys. Kalian mau pakai botol model bagaimanapun ya, kalian utak-atik sehingga kelihatan asli gimana pun, bahkan kalian pakai botol asli sekalipun, kami akan langsung tahu kalau itu adalah oli palsu. Karena kami hafal isinya, kami hafal bentuknya, warnanya, segala macamnya. Nah, kalau kalian nggak bakal tahu aslinya asli apa tidak. Kalian kan terpaku pada medianya guys, pada tempat wadahnya gitu. Jadi misalnya kalau saya ambil nih, saya tukar, kalian pegang oli asli misalnya. Lalu ada yang iseng teman kalian tuh, dia menukar isinya tuh. Nah, kalian nggak tahu lagi tuh. Kalau kami tahu, oh bro, ini palsu nih bro. Karena sepanjang ingatan kami, hafalan kami, yang pernah kami ketahui itu, baunya agak begini, isinya begini. Tapi kalian kan nggak tahu. Nah, jadi gitu logikanya. Jadi untuk menentukan suatu asli apa dia tuh nggak mesti harus melihat membandingkan dengan aslinya. Karena ingat ya, kalau suatu itu diubah-ubah, bisa jadi itu sudah musnah, sudah ya lenyap, atau ya sudah nggak tahu lagi di mana rimbanya. Nah, tapi yang penting ada isinya gitu. Nah, jadi yang dicek itu adalah kitab suci, itu dicek itu adalah isinya, bukan medianya. Karena Quran itu pun mengalami media yang berbeda-beda penyimpanannya. Dulu pertama kali disimpan atau ditulis di atas misalnya tulang-tulang hewan, pelepah kurma, kulit kayu dan sebagainya. Lama-lama pindah ke kertas sampai sekarang bahkan ke media flash disk, hard disk, segala macam. Jadi media itu kan selalu berkembang, karena itu cuma wadah. Yang penting kan isinya dipastikan dijaga supaya tidak berubah. Nah, itulah yang terjadi pada Quran. Quran itu berpelihara. Jadi selain dipindah-pindahkan ke media-media apapun itu, tapi juga dihafal. Jika tidak khawatir kita akan dipalsukan. Begitu ada yang coba-coba palsukan, kita akan langsung tahu. Sama seperti misalnya ada coba-coba deh palsukan Pancasila, isi Pancasila, kita akan langsung tahu karena kita hafal. Tapi kalau Anda tidak hafal Pancasila, Anda tidak akan tahu itu dipalsukan atau tidak. Nah, jadi ingat sekali guys ya, poinnya adalah kita harus hafal isinya, bukan lihat wadah atau medianya. Ini sekali lagi, ini ada lagi user OV9IC50 bla 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 ya. Dikatakan bahwa yang lucu nuduh palsu tapi tak bisa menunjukkan yang asli. Jadi sekali lagi saya sampaikan, tidak semua itu pakai metodologi untuk menunjukkan sesuatu yang palsu itu dengan menunjukkan yang asli. Tidak, ada banyak cara, dan itu Anda harus belajar lagi cara itu. Kalau tidak, Anda akan kesulitan nanti. Misalnya kalau saya belanja lalu saya pakai uang palsu. Nah, kebetulan pedagang pasar ini nggak pegang uang asli, tapi dia tahu palsu apa tidak dengan teknik yang diajarkan. Di terawang, diraba, dia meraba uang saya di terawangnya. Pak, maaf Pak, ini uang Bapak palsu. Nah, saya kan tersinggung harusnya kan, kalau itu tidak benar. Tapi dia bersikeras gitu. Nah, dia bisa bersikeras karena dia tahu. Apa saya harus paksa? Oh, kamu nggak mungkin tahu ini palsu karena kamu nggak pegang aslinya. Oh, dia akan jawab, nggak perlu Pak. Saya tahu cara metodologi untuk memeriksa ini asli apa tidak. Nggak perlu saya uang aslinya. Kan begitu. Nah, kalau orang mungkin kayak Anda ini mungkin disampaikan oleh pembelinya kan, kamu nuduh saya itu uang asli loh. Kamu hanya dengan melihat meraba mengatakan itu palsu. Mana uang aslinya? Dia nggak pegang nih, apa jadi? Oh ya bentar Pak, saya ambil Pak uangnya dulu. Saya pinjam ke siapa deh uang asli. Bapak tunggu sini ya. Dia balik, barangnya udah hilang dagangannya, dibawa Bapak tuh lari. Coba. Tapi kalau pedagang yang bisa jawab, yang tahu metodologi, dia akan katakan, Pak maaf Pak, Bapak bukan gitu caranya Pak. Kita ini sudah diajarkan, udah tahu cara membedakan uang asli dan palsu tanpa kita itu harus memegang uang aslinya. Kita jadikan namanya 3T, 3R ya, raba, apa itu saya lupa guys. Pokoknya raba, terawang, teliti dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi Pak, kita tuh nggak perlu, Bapak nggak perlu ngajarin saya mana uang aslinya. Yang penting uang ini palsu. Saya tahu Pak, saya tahu. Dan kebetulan pedagang lain pun setuju. Ya Pak, memang Pak,
kami cek juga ini palsu Pak, meskipun kami nggak pegang aslinya gitu loh. Nah Bapak ini mau ngomong apa? Gitu. Jadi guys, nggak perlu guys, nggak perlu semua itu tunjukkan mana aslinya, nggak perlu. Gitu loh. Oke, jadi ya mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys ya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.